Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 324, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Teriakan langsung mengejutkan penonton. Di hadapan Axel Tanner yang bahkan tidak bisa dikalahkan oleh 4 master, Aiden Enzo begitu berani sehingga dia memarahinya untuk keluar. Inilah keyakinan menjadi keluarga Enzo yang kuat. Keenam master berdiri di samping Aiden Enzo dalam sekejap, menjaganya di belakangnya. Mereka sangat khawatir Axel Tanner akan marah dan membunuh Aiden Enzo di sini. Memang, Axel Tanner marah, matanya dingin, dia menatap Aiden Enzo di depannya, seringai ganas muncul di sudut mulutnya, topeng di wajahnya, cocok dengan senyumnya saat ini, terlihat sangat dingin dan suram. Sama seperti senyum setan, kamu adalah orang pertama yang berani memarahiku dan mengusirku. Axel Tanner berkata dengan dingin, dengan nada serius dan niat membunuh, dia menghunus pisaunya langsung dan berjalan menuju Aiden Enzo selangkah demi selangkah. Axel Tanner, apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu berani melangkah lebih jauh, bahkan jika kami berdua bertarung sampai mati, kami akan membunuhmu di sini. Dianopan berkata dengan marah, perangkat lunak di pinggangnya telah ditarik keluar, dengan dingin. Langkah kaki Axel Tanner tidak berhenti, dengan senyum di wajahnya, seolah-olah dia datang dari neraka, dia berkata, pewaris keluarga Enzo, aku ingin melihat siapa yang akan ditarik keluar dan apa yang akan terjadi jika aku membunuhmu malam ini. Setelah mengatakan itu, Axel Tanner mempercepat langkahnya, menebaskan pedangnya ke samping, dan bergegas dengan marah. Ketika 6 master melihat ini, kelopak mata mereka berkedut. Sialan Axel Tanner, dia benar-benar gila. Dia benar-benar berani menyerang pewaris keluarga Enzo. Pergilah. Ke-6 master itu tiba-tiba meledak dalam momentum yang kuat, mengepung dan menyerbu ke arah Axel Tanner. Tiba-tiba, pertarungan yang menghancurkan bumi terjadi lagi. Kali ini, jelas tidak mudah bagi Axel Tanner menghadapi 6 master. Namun, dia menjadi semakin panik saat dia bertarung, dan auranya yang bergejolak terus meningkat saat pertempuran semakin intensif. Daoren Vigo menjadi pucat karena terkejut, dan berteriak, "Ups! Dia mencoba menggunakan kita untuk menerobos dan naik ke posisi tertinggi." Dianopan, Greta Mei, dan yang lainnya secara alami juga melihatnya. Axel Tanner ini sebenarnya meminjam tangan mereka untuk membantunya naik ke posisi tertinggi. Begitu dia diizinkan untuk menerobos, dia akan menjadi panglima tertinggi yang baru. Pada saat itu akan merepotkan. Pertarungan cepat, kita tidak boleh membiarkannya merusak momentum. Teriak Buweironi. Keenamnya dengan cepat menutup pengepungan dan secara bertahap mendorong Axel Tanner ke sudut. Tetapi, keadaan Axel Tanner saat ini seperti orang gila, membuka dan menutup, dan niat membunuh yang melonjak di sekujur tubuhnya semakin kuat dan kuat. Bas, sebuah kesempatan. Axel Tanner merebut celah di antara ke-6 orang itu, mengangkat pisaunya dan menebas Aiden Enzo yang berdiri di sampingnya. Pisau ini membawa niat membunuh yang mengerikan. Tuan muda Enzo, hati-hati. Teriak ke-6 master itu dengan kaget, dan kemudian mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Namun, mereka terlambat satu langkah. Pisau di tangan Axel Tanner terlalu cepat, dan langsung mengarah ke dada dan perut Aiden Enzo. Pisau ini terlalu kuat, bahkan Aiden Enzo merasakan krisis dan penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari pisau Axel Tanner. Bilahnya, hawa dingin yang menggigit dan niat membunuh dari pembawanya, datang tiba-tiba. Pergilah ke neraka, Axel Tanner mencibir dengan ganas. Tepat waktu, sesosok tiba-tiba melompat di depan Aiden Enzo dari kegelapan. Dentang, memotong, bilahnya melintasi gelombang di udara, dibiaskan dengan keras, tenggelam ke batang pohon yang menjulang tinggi di dekatnya, dan langsung menembus. Pada saat yang sama, Axel Tanner terbang terbalik, menyemburkan darah dari mulutnya, dan jatuh jauh lebih dari 10 meter. Seluruh tubuhnya, seperti layang-layang dengan tali putus, berguling puluhan kali di tanah, hingga menabrak dinding, lalu berhenti. Di saat yang sama, tembok itu juga retak. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Hanya Axel Tanner yang tahu bahwa pada saat itu, orang di depan Aiden Enzo menendangnya.
Tendangan inilah yang secara langsung melukai dirinya dan mematahkan beberapa tulang rusuk. Keenam master itu terkejut. Mereka menatap dari dekat sosok yang tiba-tiba muncul di depan Aiden Enzo, sangat tinggi, dengan aura naga dan harimau, dengan raut tajam, sosok yang menjulang tinggi, dan ekspresi yang sangat acuh tak acuh, seperti dewa perang. Bahkan udara di sekitarnya tampak membeku. Kekuatan yang luar biasa. Axel Tanner, yang tak satu pun dari mereka berenam bisa tangani, hanya satu langkah di depan orang ini. Tidak, pada saat itu, orang itu membuat dua gerakan. Langkah pertama adalah mematahkan pisau dingin Axel Tanner dengan satu tangan. Langkah kedua adalah menendang terbang Axel Tanner. Tindakan dilakukan dalam sekali jalan, sangat cepat. Kekuatan orang ini pasti di atas 6 master. Pasti sosok tertinggi. Ketika semua orang melihat orang di depan Aiden Enzo dengan jelas, mereka langsung tersentak. Keenam master juga langsung menjadi sangat hormat. Itu dia. Sosok jangkung dan lurus di depan Aiden Enzo sebenarnya adalah dia. Sosok yang sangat kuat saat itu. Saya belum pernah melihat Anda selama lebih dari 10 tahun, tetapi saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda di sini. Aiden Enzo secara alami mengenali sosok di depannya saat ini, mengangkat bahu dan berkata, "Ayah memintamu untuk datang." Sosok itu dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat kuat, dan sepasang mata harimau terus mengunci pria yang jatuh lemas itu. Axel Tanner di tanah. Dia mengangguk sebagai jawaban, dan berkata, "Tuan muda, Tuan mengkhawatirkan keselamatan Anda, jadi dia secara khusus meminta saya untuk datang ke sini. Setelah kejadian ini, Anda harus kembali bersama saya, Tuan memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada Anda." Ekspresi Aiden Enzo berubah, setelah diam lama, dia berkata, "Baik." Percakapan yang sangat sederhana. Setelah selesai berbicara, sosok itu melangkah maju dan berjalan menuju Axel Tanner selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambilnya seperti menginjak nafas langit dan bumi, yang membuat semua orang sangat tertekan. 12 penjaga ketat ada di depan Axel Tanner saat ini. Tetapi, mereka sama sekali tidak tahan dengan orang yang masuk, jadi mereka langsung go. Dianopan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Dewa Perang Troya Mars, aku tidak pernah berpikir aku bisa melihatnya. Daoren Vigo sedikit tersenyum, dan berkata, dengan orang ini di sini, bahkan jika itu adalah batalion dengan huruf A, aku takut seluruh pasukan juga akan musnah. Tidak terbayangkan bahwa orang seperti dia akan berada di keluarga Enzo. Narda Olier juga penuh keraguan. Beberapa orang saling memandang dan tersenyum, dan rasa krisis barusan hilang. Dengan adanya orang ini, tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang berani mengambil setengah langkah di dekat. Sisi Aiden Enzo, kamu bilang, berapa kunci yang dia punya? Bu Weironi bertanya tiba-tiba. Dianopan mengerutkan kening, dan berkata, 4. Aku tidak tahu, mungkin satu lebih dari yang kita duga, berkata pelan, dengan aura keabadian. 5. Tuhan, orang seperti itu hanyalah keberadaan yang langka. Tapi Greta Emei mengedipkan mata Phoenix-nya tiba-tiba, dan berkata, jangan lupakan pintu keempat, pintu yang tidak ada, aku punya ide aneh barusan. Ide apa? Dianopan bertanya. Greta Emei melirik Aiden Enzo yang berdiri di sana, berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, aku tidak yakin. Melihat kembali ke Troya Mars, dia mengambil 12 pengawal di masing-masing tangan dan mengambil semuanya, 12 penjaga dinonaktifkan. Kemudian, dia berdiri di depan Axel Tanner, dengan ekspresi diam di wajahnya, menatap orang di tanah, dan berkata dengan suara dingin, jika kamu menggerakkan Tuan Muda, kamu menari dengan Dewa Kematian. Hari ini, aku tidak membunuhmu, itu karena orang di belakangmu. Di hadapan lelaki tua itu, kembalilah dan katakan padanya bahwa jika dia berani melewati batas lagi, Tuanku akan marah. Setelah itu, Axel Tanner terhuyung-huyung dari tanah, menatap Troya Mars dan Aiden Enzo dengan kesal, dan membawa mereka pergi. Setelah masalah ditangani, ada banyak orang yang duduk di aula samping. Yaga Jaorin, beberapa pewaris keluarga Jaorin, Rebecca Jaorin, 6 master, dan Troya Mars. Aiden Enzo juga ada di sana. Rebecca Jaorin tampak sedikit bingung saat ini dan mengeluarkan liontin panjang berwarna giok dari lehernya. Liontin ini berbentuk seperti bulu burung phoenix dengan garis dan tanda aneh di atasnya. Itu diberikan kepada saya oleh kakek buyut saya, yang mengatakan itu adalah mas kawin saya, kata Rebecca Jaorin dengan suara rendah, matanya penuh kesedihan. Keenam master saling melirik, bertukar pandang dengan Troya Mars, dan kemudian berkata kepada Aiden Enzo,
ini kuncinya, pasti ada yang lain. Aiden Enzo mengerutkan kening, melangkah maju, dan mengambil liontin seperti bulu phoenix dari tangan Rebecca Jaorin. Apakah ini kunci gerbang? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo menatap liontin giok bulu phoenix di tangannya, dengan 10.000 alasan di dalam hatinya. Apa sebenarnya kunci dan pintu itu? Apa hubungan antara ini dan Panglima tertinggi? Aiden Enzo bertanya dengan wajah bingung. Keenam master saling memandang, dan kemudian mata mereka tertuju pada Troya Mars. Saya pikir Tuan Mars lebih tahu tentang masalah ini daripada kita, kata Daoren Vigo. Aiden Enzo memandang Troya Mars, yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memandangi liontin giok bulu phoenix di tangan Aiden Enzo, dan mengaku, Tuan Muda, ini bukan waktunya untuk memberitahu Anda tentang gerbang dan kuncinya. Saya bisa memberitahu Anda beberapa pengetahuan dasar. Ada 4 gerbang yang ditemukan sejauh ini, 1 di wilayah itu, yang dijaga oleh administrasi umum Kyushu, 1 di Amerika Serikat dan 1 di Kerajaan Yin, dan dijaga oleh 12 kuil suci di barat. Yang terakhir ini, saya tidak tahu, lebih mudah untuk diungkapkan. Gerbang apa? Junior keluarga Jaorin, seseorang bingung, bertanya dengan keras saat ini. Troya Mars berbalik dan melihat ke langit berbintang di luar, dengan kilatan cahaya di matanya, dia berkata, gerbang mengarah ke yang tidak diketahui. Siapapun yang memiliki kunci dapat memasuki gerbang dan mencari keberuntungan. Setelah keluar dari gerbang, beberapa orang akan menjadi penyihir bisnis dan dengan cepat membangun kerajaan bisnis. Beberapa orang akan menjadi penyihir seni bela diri, naik ke puncak, dan memiliki potensi yang tak terduga, menjadi orang yang tidak berguna dan bingung selama sisa hidup. Kamu dapat menganggap gerbang sebagai tempat yang tidak dapat dipahami dunia, di mana Anda dapat belajar banyak untuk diri Anda sendiri. Namun, semuanya tergantung pada kreasi Anda sendiri. Tidak semua orang yang memasuki pintu akan mendapatkan sesuatu. Setelah Troya Mars selesai berbicara, suasana di sekitarnya dengan cepat menjadi tenang. Orang yang tidak tahu gerbang itu mencoba mencari tahu di mana gerbang itu. Tetapi mereka yang mengetahui sekte tersebut, seperti para master dan Yaga Jaorin, penuh dengan rasa hormat dan kerinduan. Mereka semua telah melewati gerbang, dan itu benar-benar tempat yang penuh dengan pembelajaran. Di sana, mereka memperoleh ranah dan pengetahuan yang tidak akan pernah bisa mereka capai dalam hidup ini, dan dalam beberapa hal, mereka tiba-tiba menjadi tercerahkan, dan mereka menjadi tokoh terkemuka di dunia seni bela diri. Jika Anda harus menggambarkan dunia di balik gerbang, itu adalah hal yang tidak diketahui, penuh dengan pengetahuan. Siapapun yang membuka gerbang disebut pewaris, atau murid. Karena, jika Anda mengambil sesuatu dari balik gerbang, Anda harus melayani gerbang dalam kehidupan ini, dan menjadi budak gerbang itu selamanya. Di mana kuncinya? Dari mana asal kunci ini? Aiden Enzo bertanya dengan cemberut. Troya Mars menjawab, sebagian kunci berasal dari administrasi umum Kyushu. Mereka memilih beberapa orang setiap tahun, membagikan kunci, dan belajar setelah memasuki pintu. Setelah itu, dia akan menjadi murid selama sisa hidupnya, dan jika diperlukan, dia akan selalu melayani. Hati Troya Mars berubah, memikirkan masa lalu. Keberadaan seperti apa administrasi umum Kyushu, mengapa mereka memiliki kunci? Rebecca Jaorin serius dan curiga saat ini. Ini adalah pertanyaan umum di benak semua orang. Aiden Enzo merasa bahwa apa yang dia dengar sekarang tumpang tindih dengan beberapa berita yang dia tanyakan selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, dia hanya mendapat sedikit inspirasi bahwa kecelakaan ibu mungkin ada hubungannya dengan gerbang. Administrasi Umum Kyushu adalah organisasi misterius di wilayah tersebut, yang bertanggung jawab atas beberapa fenomena supernatural, dan melatih serta memilih kandidat yang dapat memasuki gerbang. Kekuatannya sangat besar. 4 pemimpin di wilayah tersebut semuanya berasal dari Jenderal Kyushu Administrasi. Tentu saja, Zibrano Targo adalah salah satu dari 4 di antara panglima tertinggi. Dia adalah satu-satunya jenius yang telah diakui oleh administrasi umum Kyushu dan diundang oleh gerbang. Tidak banyak orang seperti itu, kata Troya Mars. Siapa lagi? Tanya Aiden Enzo. Tuan muda, ayahmu pernah bekerja untuk administrasi umum Kyushu, dan menjadi eksistensi termuda dan paling mempesona di Kyushu sejak awal. Dia juga menerima undangan yang kuat untuk melewati gerbang. Dia adalah seorang jenius dari langit. Aku mengagumi dan sangat mengaguminya. Troya Mars berkata dengan ringan, beberapa kata singkat ini telah mengungkapkan informasi yang sangat penting. Semua mata tertuju pada Aiden Enzo. Patriark keluarga Enzo,
Gustavo Enzo, sebenarnya adalah orang seperti itu. Dia benar-benar bekerja untuk administrasi umum Kyushu dan mendapat undangan untuk melewati gerbang. Pantas saja, keluarga Enzo akan bangkit tiba-tiba dan dengan cepat menempati kekayaan dunia. Bagaimana denganmu? Aiden Enzo bertanya. Troya Mars menoleh, matanya tertuju pada Aiden Enzo, dan dia berkata dengan senyum tipis, aku juga. Desis. Semua orang tersentak. Mengalahkan Troya Mars, ternyata sama saja. Takut, ini horor. Keberadaan macam apa ini? Mengenai gerbang, dan administrasi umum Kyushu, itu pasti rahasia di antara rahasia. Keenam Master mengerti, begitu pula Yaga Jaorin. Begitu keberadaan gerbang dan keberadaan administrasi umum Kyushu terungkap ke dunia, pasti akan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Karena, orang-orang di sana semuanya jenius dan monster. Jika Anda harus mendeskripsikannya, maka film, Super Body, jelas merupakan reaksi yang paling realistis. Di administrasi umum Kyushu, departemen paling misterius adalah Departemen Bioteknologi. Penelitian gen dan penelitian sel biologis mereka telah mencapai puncaknya. Subjek penelitian adalah semua orang yang keluar dari balik gerbang. Kalaupun melihat masyarakat saat ini, tidak sedikit industri dan perusahaan yang berhubungan dengan bioteknologi. Bahkan negara-negara besar mati-matian bersaing di bidang ini. Dan sumber dari semua ini adalah gerbangnya. Di dalam ruangan, sedikit membosankan. Semua orang yang hadir merasa seperti tersangkut di tenggorokan dan pikiran mereka bingung. Bahkan ahli waris keluarga Jaorin tercengang saat ini. Mereka tidak memiliki petunjuk tentang pintu dan kunci. Untuk lebih jelasnya, itu adalah almarhum Johan Jaorin dan Patriark Yaga Jaorin saat ini. Patriark Jaorin, tahukah kamu bahwa kunci lainnya ada di tanganmu? Dianopan bertanya pada Yaga Jaorin yang ada di sampingnya. Yaga Jaorin mengangguk, dan meminta para pelayannya untuk mengeluarkan sebuah kotak kayu, terbuat dari kayu cendana kuno, dengan ukiran naga dan burung phoenix di permukaannya. Yaga Jaorin membuka kotak kayu, mengeluarkan liontin giok bulu phoenix di dalamnya, dan berkata, ini yang diberikan ayahku saat itu. Setiap kepala keluarga Jaorin akan memenuhi syarat untuk memasuki gerbang, tetapi aku tidak berbakat. 20 tahun telah berlalu. Aku bakatnya tidak cukup. Mengapa kunci ini ada hubungannya dengan panglima tertinggi sebelumnya? Narda Olier berdiri di satu sisi, menyilangkan tangannya, dan bertanya dengan bingung. Yaga Jaorin juga menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan sedih, saya tidak tahu. Saya khawatir hanya orang tua itu yang tahu tentang ini. Semua orang mengangguk. Rahasia ini mungkin hanya menjadi sejarah dengan kematian Johan Jaorin. Ada satu orang lagi yang tahu, kata Aiden Enzo tiba-tiba saat ini. Mata semua orang terkejut, dan mereka semua memikirkannya. Mantan Panglima tertinggi. Namun, apakah mereka berani bertanya kepada Panglima tertinggi sebelumnya? Tidak berani. Troya Mars berkata pada saat ini, jika saya menebak dengan benar, kunci ini mungkin diberikan kepada keluarga Jaorin oleh Panglima tertinggi sebelumnya, yang ingin memenangkan hati keluarga Jaorin. Tetapi setelah keluarga Jaorin mendapatkan kuncinya, Panglima tertinggi sebelumnya tidak ingin bersama dengan keluarga Jaorin. Hubungannya tegang, jadi mereka tidak mengambilnya kembali. Sekarang setelah Tuan Jaorin meninggal, mantan Panglima tertinggi berencana untuk mendapatkan kuncinya kembali. Petik 2. Semua orang mengangguk dalam diam saat mendengar kata-kata. Hanya itu yang dikatakan. Pasalnya, kunci pintu tersebut, administrasi umum Kyushu memiliki kriteria pemilihannya sendiri. Setiap orang yang dipilih, atau keluarga, tidak mengenal satu sama lain. Setelah kerumunan bubar, Aiden Enzo dan Troya Mars ditinggalkan di dalam ruangan. Setelah merenung sejenak, Aiden Enzo bertanya, pintu keempat ada di keluarga Enzo. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Berdiri di belakang Aiden Enzo, Troya Mars mengangguk, bersenandung, dan berkata, ya, Tuan Muda. Aiden Enzo menatap langit, hatinya bergetar. Keluarga Enzo sebenarnya memiliki pintu tersendiri. Keluarga Enzo memiliki pintu yang hanya bisa dikendalikan oleh suatu negara. Ayah, orang macam apa dia? Apa yang dia rencanakan? Pada saat ini, Aiden Enzo merasa bahwa dia sangat lemah dan bingung, dia tahu terlalu sedikit tentang ayahnya. Apakah kamu pernah memasuki gerbang ini? Aiden Enzo bertanya lagi. Troya Mars menggelengkan kepalanya dan berkata, gerbang keluarga Enzo berbeda dari gerbang lain. Orang bukan keluarga Enzo tidak memenuhi syarat untuk masuk. Petik 2. Di mana kuncinya? Aiden Enzo menoleh dan menatap Troya Mars dengan sedikit terkejut.
Troya Mars tersenyum dan berkata, keluarga Enzo adalah kunci pintu ini. Apa? Aiden Enzo terkejut. Semua pintu lainnya membutuhkan apa yang disebut kunci, tetapi hanya pintu ini yang hanya dapat dimasuki oleh anggota keluarga Enzo. Setelah hening sejenak, Aiden Enzo bertanya lagi, mengapa ayahku terus menyembunyikannya dariku? Alasan mengapa semua negara berusaha sebaik mungkin untuk menemukan pintu keempat. Tentu saja, rahasia ini tidak dapat disimpan rahasia lagi. Beberapa orang berspekulasi bahwa pintu keempat ada di keluarga Enzo. Tentang pintu, saya harus menjelaskan kepada Tuan Muda. Setelah Troya Mars selesai berbicara, suasana di ruangan menjadi membosankan. Aiden Enzo memasukkan tangannya ke dalam saku celananya, menurunkan alisnya untuk berpikir, dan setelah beberapa saat, dia bertanya, apakah kecelakaan ibu berhubungan dengan gerbang? Troya Mars mengerutkan kening, menatap mata Aiden Enzo, lalu mengangguk dan berkata, ini terkait. Fiuh. Aiden Enzo menarik napas dalam-dalam, dan benar saja, tebakannya benar. Siapa itu? Aiden Enzo bertanya, matanya sedikit merah. Troya Mars menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda, Tuan telah menyerahkan masalah ini atas nama Anda. Ketika saatnya tiba, Anda secara alami akan mengetahuinya. Aiden Enzo mengepalkan tinjunya di saku celananya, dan berkata dengan marah, waktu, mengapa dia selalu mengatakan waktu? Apa yang dia lakukan? Aku putranya, dan itu adalah istrinya. Bukankah dia kepala dari keluarga Enzo? Bukankah keluarga itu yang paling kuat di seluruh dunia? Bukankah dia jenius dari Kyushu? Kenapa dia bahkan tidak berani menyelidiki kecelakaan istrinya? Aiden Enzo sangat marah. Ini adalah keluhan dan kemarahan yang telah dia kumpulkan di dalam hatinya selama lebih dari 10 tahun. Dia membenci ayahnya. Dia lelah dengan semua pertengkaran terbuka dan rahasia dalam keluarga itu. Tuanku, pada kenyataannya, Tuanku memiliki beberapa kesulitan yang tidak dapat dihindari, jelas Troya Mars. Cukup, aku tidak mau mendengarkan. Aku akan menyelidiki masalah ini sendiri. Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo berbalik dengan marah dan meninggalkan ruangan. Berdiri di jendela, Troya Mars melihat ke belakang berjalan pergi sendirian, mengeluarkan ponselnya, memutar nomor, dan berkata dengan hormat, Tuanku, Tuan Muda telah memahami gerbang, tetapi dia sangat khawatir tentang kecelakaan nyonya. Tampaknya semakin membencimu, haruskah kamu mengatakan yang sebenarnya padanya? Di ujung lain telepon, disertai dengan batuk, sebuah suara tua berkata, biarkan dia membenci, itu bukan belum lama ini, orang-orang tua di belakang layar siap untuk bergerak. Beritahu dia saat ini bahwa itu tidak baik untuknya, Vivian Low, cucu perempuan saya dan anak yang belum lahir. Tapi tuanku, gerbangnya akan segera ditutup, dan kamu tidak bisa lagi masuk. Jika Tuan Muda tidak kembali dan membuka gerbang, sedekat ini, itu akan menjadi 20 tahun. Troya Mars berkata dengan cemas. Aku tahu, cari waktu dan bawa dia kembali. Telepon ditutup. Melihat kembali ke villa di tepi laut, tempat itu dijaga ketat, dan seluruh villa tampaknya berada di bawah darurat militer yang tidak biasa. Dikelilingi oleh penjaga bersenjata lengkap yang berpatroli terus-menerus, ada kapal pesiar dan kapal perang di lepas pantai, dan helikopter melayang dan berpatroli di langit dari waktu ke waktu. Bisa dibilang penjaganya sangat ketat. Pada saat ini, di aula utama villa, dada dan perut Axel Tanner sudah dibalut dengan perban, dan dia berlutut di tanah dengan satu lutut. Topeng di wajahnya telah dilepas, dan separuh wajahnya sangat jelek, seolah-olah terbakar. Tentang rahasia ini, hanya dia dan mantan panglima tertinggi yang tahu. Setelah Axel Tanner memasuki gerbang, dia dihukum karena keserakahan, dan separuh wajahnya hancur. Di depannya, seorang lelaki tua berbaju tidur, yang merupakan panglima tertinggi dari generasi sebelumnya, sedang bersandar pada tongkat, menatapnya dengan ekspresi jelek dan berteriak, apakah kamu bersalah? Hukuman, Bang. Mantan panglima tertinggi langsung mengangkat kruk di tangannya, membantingnya dengan keras di bahu Axel Tanner, dan memarahi, aku menyuruhmu mengambil sesuatu, aku tidak menyuruhmu menyakiti siapapun. Johan Jaorin adalah teman lamaku, dia meninggal, saya harus pergi, jika Anda melakukan ini, bagaimana saya bisa bersikap? Axel Tanner berkata dengan cemberut, bawahan ini tahu kesalahannya. Mantan panglima tertinggi itu duduk di sofa, menarik napas beberapa kali, lalu berkata dengan dingin, bangun, apakah kamu mendapatkan barangnya? Axel Tanner bangkit, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mengerti. Troya Mars keluar secara tidak sengaja. Troya Mars,
Ketika mantan Panglima tertinggi mendengar nama itu, alisnya berkerumun, wajahnya penuh kedinginan, dan matanya penuh dengan kedinginan. Memukul dengan kedinginan, dia berkata, Gustavo Enzo telah memperbaiki kemampuannya, dan benar-benar membiarkan Troya Mars datang sendiri. Tuanku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Axel Tanner bertanya. Mantan Panglima tertinggi berpikir sejenak, dan berkata, lusa adalah arena grup dunia. Anda dapat membawa beberapa orang ke sana untuk melihatnya. Jika ada kesempatan, pergi ke Sanjiang untuk menjemput istri Aiden Enzo dan anak-anak, lalu undang dia ke sini. Bawahan ini mengerti. Axel Tanner mengangguk, membungkuk dan keluar dari aula. Setelah Axel Tanner pergi, seorang penjaga masuk untuk melaporkan, Tuanku, Camelia Emer dari keluarga Emer meminta untuk bertemu denganmu. Biarkan dia masuk, mantan Panglima tertinggi berkata dengan datar. Setelah beberapa saat, Camelia Emer masuk ke aula dengan sosok tinggi dan anggun dengan jaket putih, menginjak sepatu bot hitam dengan rok hitam selutut berlubang di dalamnya, terlihat sangat intelektual. Camelia Emer telah bertemu Yang Mulia. Camelia Emer membungkuk dan berlutut. Di belakangnya, diikuti oleh seorang lelaki tua berbaju kain abu-abu, penjaga pribadi di sebelah Yugorio Emer, kepala keluarga Emer. Lama tidak bertemu, Nyonya Emer. Sudah beberapa bulan sejak terakhir kali kami meninggalkan villa. Mantan Panglima tertinggi menyipitkan matanya dan tersenyum, memberi isyarat kepada Camelia Emer untuk duduk. Camelia Emer duduk di sisi sofa, menutupi kaki putihnya dengan jaket, tersenyum dan berkata, Tuanku bercanda, kali ini aku di sini, aku ingin meminta bantuan Tuanku. Hubungan kerjasama, jika Anda mengalami kesulitan, tentu saja saya akan membantu. Mantan Panglima tertinggi itu terus berkata sambil tersenyum. Tanpa ragu-ragu, Camelia Emer berkata langsung, saya ingin meminta Yang Mulia untuk mengirim batalion Jia untuk mengepung Pulau Tianxin. Mendengar ini, suhu di seluruh aula dengan cepat menjadi dingin. Panglima tertinggi sebelumnya menatap Camelia Emer dari dekat dengan sepasang mata yang kacau, dan berkata, mengapa? Troya Mars tidak ada di sana, ini adalah kesempatan untuk keluarga Emer, dan juga untuk Yang Mulia. Jawab Camelia Emer. Mantan pemimpin tertinggi berpikir sejenak, dan kemudian senyum tipis muncul di sudut mulutnya, memberi isyarat kepada para pelayan di aula untuk mundur. Camelia Emer juga melirik pengawal keluarga di sampingnya, dan berkata dengan suara rendah, kamu keluar dan tunggu aku dulu. Ya, Nona. Pengawal keluarga itu meninggalkan aula. Seluruh aula dengan cepat dikosongkan, hanya menyisakan mantan Panglima tertinggi dan Camelia Emer. Apa yang bisa kamu berikan padaku? Mantan Panglima tertinggi itu bertanya tiba-tiba. Camelia Emer menjawab, keluarga Enzo terpisah. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.